selamat datang di channel Feby Suka Mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alex Faruriza dalam channel Feby Suka Mengabdi. Melanjutkan video yang kemarin ketika kita membahas terkait dengan riset pemasaran. Untuk selanjutnya kita akan memberikan tambahan informasi terkait dengan riset pemasaran. Nah, mungkin banyak sekali ya orang yang masih sering kali rancu dengan istilah riset pemasaran. Jadi ada yang menyamakan riset pemasaran atau marketing research itu masih disamakan dengan istilah riset pasar atau market research. Nah, padahal keduanya ini merupakan istilah yang berbeda, ya, di mana riset pasar itu berfokus pada pasar yang telah ditentukan secara spesifik, sementara riset pemasaran memiliki arti yang lebih luas lagi, ya, di mana riset pemasaran itu tidak hanya terpaku pada aspek pasar atau aspek produk saja, namun juga mencakup hal-hal di luar itu, ya. Jadi secara simpel, riset pasar itu merupakan bagian dari riset pemasaran. Nah, seperti riset pemasaran yang merupakan sebuah langkah ya, yang penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menyusun perencanaan pemasaran yang lebih luas ya, teman-teman. Nah, jadi program pemasaran biasanya yang dilaksanakan di tahun yang akan datang itu dipengaruhi oleh riset pemasaran yang dilakukan di tahun sebelumnya, di akhir tahun biasanya. Nah, jadi ketika saya mengibaratkan ya, riset pemasaran itu bagaikan mata dan telinga perusahaan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan keinginan konsumen terhadap perusahaan kita yang melakukan riset pasar. Nah, mungkin kemarin kita sudah menyinggung ya terkait dengan klasifikasi riset pemasaran. Nah, di sini kita mencoba untuk sedikit mengulas dari sekian banyak model riset pemasaran. Di sini kita sampaikan beberapa hal saja. Nah, misalkan yang pertama ada namanya riset segmentasi. Nah, dalam riset segmentasi ini kita tentu saja ya jelas tujuannya yaitu untuk melihat segmennya, terus kemudian nanti kita akan menargetkan segmen mana, dan juga tentu saja terkait dengan positioning produk kita. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa melayani semua pasar yang ada. Nah, kemudian biasanya terkait dengan riset segmentasi ini, teori yang digunakan adalah STP ya, segmenting, targeting, positioning. Nah, di mana di sini nanti kita perlu menganalisis ya karakter dari segmen tersebut dari sisi demografi, dari sisi etnografi, maupun geografis, psikologis dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk analisis segmen ini kita juga sering kali itu mencoba untuk melakukan riset di segmen yang lainnya gitu untuk melihat bagaimana responnya terhadap produk atau merek kita gitu meskipun kita punya segmen tertentu yang sudah dipilih. Nah, biasanya juga di riset segmentasi ini kita juga bisa menentukan target market kita gitu. Nah, target marketnya sudah jelas gitu atau membuat target yang baru itu juga bisa dilakukan. Nah, setelah itu biasanya dilakukan positioning, misalkan menggunakan integrated marketing communication gitu yang melibatkan semua lini pemasaran. Nah, selain riset segmentasi, di riset pemecahan masalah itu juga terdapat namanya riset produk ya, di mana di riset produk ini tentu saja ruang lingkupnya ya terkait dengan produk ya, seperti riset konsep produk, kemudian riset desain produk dan juga kemasan, packaging tentunya karena itu bagian dari marketing ya. Terus kemudian terkait dengan brand positioning, product positioning ya, uji kelayakan, tes pasar ya. Terus kalau misalkan produk ini adalah misalkan consumer good gitu, ya kita bisa melakukan riset terhadap penentuan
penempatan lokasinya di toko ya, atau di retail atau supermarket, minimarket. Nah, itu penting sekali ya. Makanya kita lihat beberapa merek tertentu ya, kayak coklat, permen gitu ya, atau Kinder Joy ya. Nah, itu pasti lokasinya ada di depan kasir dan di bawah gitu. Nggak mungkin di atas gitu ya kan. Nah, terus kemudian di belakang kasir ya, seringkali itu kita melihat ada rokok, ada kosmetik ya kan. Nah, posisi di situ biasanya itu ya untuk yang orang tuanya begitu. Terus kemudian ditawarkan juga pulsa dan lain sebagainya. Itu memang berdasarkan riset ya. Jadi tidak asal taruh saja. Nah, itu juga bagian dari riset pemasaran. Nah, di sini kita bisa melihat kan beberapa hal terkait dengan riset pasar dan juga riset pemasaran. Nah, tidak hanya itu saja. Di riset pemasaran ini juga ada riset harga, teman-teman. Ya, jadi kita bisa melakukan riset terkait dengan penentuan harga, terus kemudian riset terhadap biaya setiap lini produk yang ada, terus kemudian kita juga bisa meriset terkait dengan elastisitas harga berdasarkan permintaan dan penawaran, dan tentu saja respon pasar terhadap perubahan harga yang terjadi begitu. Nah, itu juga bagian dari riset pemasaran. Apalagi misalkan ada juga riset promosi ya. Ini jelas sekali kita melakukan riset terhadap optimal atau tidak optimalnya, efektif atau tidak efektifnya suatu periklanan ya menggunakan media-media tertentu gitu. Jadi anggaran promosi ini juga bagian dari bisa diriset juga gitu. Terus kemudian terhadap bauran promosi, marketing mix ya. Terus kemudian keputusan terhadap iklannya ya, keputusan media yang digunakan, dan juga evaluasi terhadap efektivitas iklan yang sudah kita lakukan. Nah, terus kemudian ada juga terkait dengan riset distribusi. Ya, kita bisa mengevaluasi, meriset terkait dengan tipe distribusi yang sudah kita lakukan, ya, perilaku saluran distribusi yang sudah kita gunakan gitu kan. Kenapa? Karena biasanya saluran distribusi itu juga memiliki perilaku-perilaku tertentu ya, di grosirnya bagaimana, distributor gimana, retailnya gimana. Nah, kita sebagai marketing, misalkan manajer marketing di sebuah perusahaan itu harus bisa menganalisis hal tersebut ya, bisa mengetahui informasi yang terjadi di lapangan dengan seperti itu. Atau misalkan terkait dengan intensitas grosir ya, cakupan retailnya, kemudian margin di setiap saluran distribusi, terus lokasi-lokasi grosirnya dan juga retail-retail di daerah yang kita tuju. Nah, itu juga bisa dimasukkan dalam riset pemasaran. Nggak cuman itu, banyak sekali riset pemasaran yang bisa dilakukan. Nah, terus kemudian kita juga perlu memahami terkait dengan penyedia riset pasar. Jadi maksudnya di penyedia ini bisa saja yang melakukan riset itu dari internal, bisa juga dari eksternal. Nah, misalkan dari internal, tentu saja ini dari perusahaan itu sendiri. Nah, dari perusahaan ini juga bisa beda-beda. Ada yang tersentral di pusat ya untuk divisi risetnya, ada juga yang terbagi di cabangnya gitu. Istilahnya desentralisasi begitu ya. Nah, jadi ada model-modelnya seperti itu. Nah, ini tentu saja kalau riset internal yang menghandle ya orang di dalam perusahaan tersebut gitu. Nah, namun ada juga riset itu yang dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan. Ya, jadi diserahkan kepada penyedia jasa riset ya. Jadi ada yang bentuknya full service ya. Jadi semuanya ditanggung oleh penyedia jasa tersebut, ada di konsultan pemasaran misalkan ya, atau di pusat data misalkan. Nah, ada juga yang penyedia jasa risetnya itu terbatas. Jadi ada layanan-layanan yang diberikan itu terbatas. Nah, misalkan untuk yang full service, misalkan ada penyedia jasa riset berbentuk sindikat gitu ya, ada yang modelnya terstandarisasi, ada juga yang modelnya custom, tergantung sesuai dengan konsumennya. Nah, misalkan teman-teman bisa mengetahui ya, kalau misalkan mau googling gitu, ada beberapa lembaga yang dia itu memang menyediakan jasa-jasa riset. Seperti kayak ada Mark Plus gitu kan, terus kemudian ada
Grapadi Konsultan gitu. Terus ada juga yang seperti Survey Center ya kan, .co.id ya. Terus kemudian ada lembaga yang melakukan riset untuk memberikan penghargaan seperti ITSA gitu kan, Indonesian Customer Satisfaction Award ya, ada Top Brand gitu, atau bahkan teman-teman ini juga bisa menggunakan yang modelnya freelance gitu. Kalau misalkan teman-teman buka di fastwork.co.id, nah ini juga menyediakan ya, ada yang menyediakan menawarkan jasa riset pasar itu bahkan mulai dari 50 ribuan gitu, 75 ribuan ya. Ini juga mereka ada gitu. Akan tetapi ini produknya tentu saja terbatas ya, terbatas pada layanan tertentu. Nah, misalkan di penyedia jasa riset terbatas itu ada beberapa bagian saja, kayak jasa pelayanan lapangannya saja gitu, seperti pengumpulan datanya, penyediaan enumerator, atau misalkan bagian input coding, transkrip data hasil interview, nah seperti itu saja. Atau ada juga yang misalkan pelayanan desainnya, modelnya seperti apa, kuesionernya, tapi kemudian nanti dikembalikan lagi ke perusahaan tersebut untuk cari datanya sendiri dan lain sebagainya. Ya, ada juga yang modelnya menganalisis data, atau ada juga yang jasa pelayanan produk, merek, dan juga hak kekayaan intelektual lainnya. Nah, ini biasanya yang dibahas di penyedia riset pasar. Ya, banyak sekali yang menyediakan. Nah, kita tergantung melihat mana yang paling sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan proses riset pemasaran, ini secara garis besar akan saya singgung, akan tetapi secara detailnya tentu saja akan kita sampaikan dalam beberapa pertemuan yang panjang ya. Tapi saya singgung sedikit di sini. Ya, di dalam proses riset pemasaran, hal yang pertama perlu dilakukan adalah penentuan masalah atau problem definition. Ya, penentuan masalah ini bisa kita lakukan dengan merumuskan masalah. Terus kemudian kita harus menentukan dari tujuan penelitian ini dilakukan, tujuan riset tersebut dilakukan. Terus kemudian terkait dengan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Terus kemudian juga terkait dengan untuk apa data itu nanti dipergunakan ya, untuk apa riset tersebut nanti digunakan. Kita bisa melakukan interview ya terhadap stakeholder, terus kemudian para expert gitu, atau kita menggunakan data sekunder, ini juga bisa kita lakukan. Nah, terus selanjutnya adalah merumuskan kerangka teori atau development of an approach to the problem ya. Jadi kerangka teori dan juga pendekatan-pendekatan apa yang paling cocok untuk yang kita gunakan dalam melakukan riset pemasaran yang sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Terus kemudian ada juga research design formulation ya, ini tahap selanjutnya. Jadi setelah kita dapat teorinya, dapat instrumennya, bagaimana caranya mengukurnya, kemudian kita mendesain ya terkait dengan formulasi, metodenya dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru kita tahap field work ya. Jadi kegiatan lapangan, pengumpulan data di lapangan. Terus tahap selanjutnya terkait dengan persiapan dan analisis data. Ya, jadi data itu tidak langsung dianalisis, akan tapi ada persiapannya seperti coding dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan dan melakukan presentasi atas riset yang sudah dilakukan. Nah, itu secara garis besar tahap-tahapannya seperti itu. Untuk selanjutnya akan kita bahas secara mendetail pada video-video selanjutnya terkait dengan tahap-tahapan dalam riset pemasaran. Tetap bersama saya di channel Feby Suka Mengabdi.